Yang mau tambah berkah, mau tambah kebaikan, mau tambah rizki, mau tambah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan menebarkan salam. Saya sering mengingatkan, ketika kita mengucapkan salam atau menjawab salam, itu menjadi ladang pahala untuk kita. Itu menjadi ladang kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Rasulullah mengatakan, ketika kita mengucapkan assalamualaikum lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lak salasun, bagi tak 30 pahala. Semakin kita sering ucapkan salam, semakin banyak pahala yang bisa kita kumpulkan, insya Allah. Jadi mau lagi ditambah 30 pahala? Mau? Mau. Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Juta atau pahala? Nggak mau 30 juta? Ya, yang mau 30 juta nggak usah jawab salam saya, tapi yang mau tambah 30 pahala boleh jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul, amin. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi semoga rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warahmah, amin. Suaminya tambah sayang, amin. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodohnya, amin. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat punya anak, amin. Yang mau dapat jodoh lagi mudah-mudahan dapat jodoh lagi, amin. Yang amin yang janda atau duda yang saya maksud. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah pengajian menjelang pernikahan, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, boleh saya tanya, Ananda Sarifah Sylvia siap mau menikah? Siap? Siap sekali atau siap banget? Siap sekali atau siap banget? Siap sekali banget. Siap menjadi seorang istri? Insya Allah. Mohon maaf, pertanyaan kedua, menikahnya ini pilot atau supir? Maksudnya? Pilot pilihan orang tua atau supir suka pribadi atau pilihan sendiri? Menikahnya pilot pilihan orang tua yang memilihkan orang tua atau supir suka pribadi pilihan sendiri? Kenapa tengok mamanya dan bapaknya? Saya tanya Ananda, supir atau pilot? Supir suka pribadi. Alhamdulillah, menikahnya supir suka pribadi, dipilih oleh sendiri, dipilih oleh Ananda, dan tentunya mohon maaf disodorkan atau diperlihatkan kepada kedua mempelai, bapak dan mama ridho dengan pilihan Ananda? Ridho? Ikhlas? Suka dengan pilihan Ananda? Insya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya tanya suka atau ridho tidak dengan pilihan Ananda? Karena walaupun dipilih oleh Ananda, tetap keriduan orang tua lah, keikhlasan orang tua lah yang akan bisa membuka pintu-pintu keriduan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tua sudah ridho, ketika orang tua sudah ikhlas dengan pilihan anaknya sendiri, insya Allah rumah tangga yang akan dijalani oleh Ananda senantiasa rumah tangga akan yang dinaungi oleh keriduan dan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah rumah tangganya akan mendatangkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak hadirin hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah, ada satu pesan yang Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wasiat ini walaupun diwasiatkan kepada Ali, menantu beliau, sahabat beliau, sepupu beliau, tapi ini pun berlaku untuk kita semua sebagai umatnya. Apa pesan atau wasiat Rasulullah? Rasulullah berpesan kepada Ali, ya Ali, salasatun la tuakhirhunna li, kata Rasulullah, ada 3 perkara yang jangan sampai engkau tunda-tunda 3 perkara tersebut. Jangan engkau akhirkan, jangan engkau remehkan, jangan engkau acuhkan, bahkan segera laksanakan. La tuakhirhunna. Apa 3 perkara tersebut kata Rasulullah yang tidak boleh diakhir-akhirkan, harus segera dilaksanakan? Yang pertama, as-salatu idza atat. Jangan engkau tunda-tunda, segera dirikan salat ketika sudah datang waktu salat. Kapan datang waktu salat? Dengan kumandannya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka datanglah, tibalah waktu salat, entah salat subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Tapi terkadang karena kesibukan kita, karena aktivitas kita, bahkan karena mengejar dunianya kita, terkadang mohon maaf, azan sudah berkumandang, Allah sudah memanggil, terkadang kita tunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matupi asyhadu an la ilaha illallah, cinampak pi la ilaha illallah, jolo 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 jolo, tanggung sebentar pi Allah, Allah perintah diperintah. Padahal apa? Allah sudah memanggil. Padahal ketika kita segera penuhi panggilan Allah, di dalam azan kan Allah mengajarkan, hayya 'alal falah. Ayo siapa yang mau bahagia? Falah itu artinya kebahagiaan. Yang mau bahagia kata Allah, sini penuhi panggilan aku secepatnya. Tapi terkadang kita tergoda atau terjebak dengan aktivitas dunia. Maka ketika sudah berkumandang, kata Rasulullah, usahakan, maksimalkan, jangan kita tunda-tunda untuk mendirikan sholat. Apalagi bapak-bapak, sholat berjamaah, waktu azan adalah apa? Sebagai bel kita. Untuk apa? Ayo segera ambil air wudhu, bila perlu sebelum azan datang memang. Masya Allah ke masjid. Pak, ada bapak di sini? Laki-laki yang soleh, laki-laki yang good, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat imannya kata Rasulullah adalah laki-laki yang sholatnya selalu berjamaah di masjid. Itu tanda laki-laki soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Apalagi yang dena musung pajang. Terserah mau jadi laki-laki soleh atau solehah, pilihannya ada di dalam diri kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu juga kalau mau sholat berjamaah silakan, Masya Allah. Tapi jangan terlalu rajin juga, belum azan sudah sholat. Nah ini pun tidak dibenarkan. Ini yang pertama, amalan atau segera laksanakan sholat ketika sudah datang masuk sholat. Yang kedua, kata Rasulullah, perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, wal janazatu idza hadarat. Segera selenggarakan jenazah, mandikan, kafankan, salatkan dan kuburkan ketika sudah ada atau sudah datang mayatnya. Kenapa? Hikmahnya kata Rasulullah, ketika selenggarakan jenazah itu disegerakan, maka apa? Ketika dia orang baik, maka akan segera dengan bertemu dengan nikmat-nikmat karena kebaikannya. Kalaupun dia bukan orang baik, juga segera selenggarakan jenazah agar dia terlepas dari fitnah kejelekannya. Tapi terkadang kita tunda-tunda, apalagi kalau dia pejabat sampai berhari-hari. Mohon maaf, tunggu saudaranya, keluarganya yang masih jauhan di sana, Masya Allah, sampai berjam-jam, sampai melampaui atau melewati hari 5 waktu sholat. Masya Allah, segera
Dan yang ketiga kata Rasulullah, yang tidak boleh ditunda-tunda, wal ayyibu idza wajadat, yaitu segera nikahkan putri kita, nikahkan anak kita, segera, mohon maaf, ketika sudah ada jodoh yang sekufu, jodoh yang cocok. Sekufu di sini maksudnya, cocok di sini maksudnya adalah seiman atau seagama. Tapi jujur, mohon maaf ibu, bapak, ketika ada orang datang, laki-laki datang ke rumah tak untuk melamar putri ibu dan bapak, kira-kira yang pertama kali ditanya oleh ibu dan bapak kepada laki-laki yang datang apa? Jujur, apa yang ditanya? Pekerjaannya, betul? Kerjanya apa? Gajinya berapa? Uang penaiknya berapa? Saga uang penaikmu, berani berapa? Masya Allah. Apalagi di Sulawesi, semakin kemari semakin masoli uang penaiknya. Makanya suami saya cari saya orang Sunda dijadiin istri. Kenapa? Mas Sempoi. Kalau orang Sulawesi masoli, Masya Allah, bahkan sampai ratusan juta uang penaik. Makanya saya sering bercanda, saya punya anak 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang pertama laki-laki, kuliah semester 7 di Jogja. Saya bilang sama anak laki-laki saya, nak, nanti kalau cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa bunda? Masoli uang penaik nah. Tapi saya bilang sama anak perempuan saya yang kedua, neng, nanti kalau cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa bunda? Enak dapat uang penaik. Masya Allah. Tapi ini bercanda ibu bapak, dari manapun jodoh anak-anak kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda Sylvia ditakdirkan jodoh dengan Ananda Aksal. Ini memang sudah garisnya, walaupun menikahnya dengan jalan supir suka pribadi. Ada yang jalannya pilot pilihan orang tua, itu hanya sebagai jalan. Ujung-ujungnya Allah sudah menakdirkan jauh-jauh hari sebelum, mohon maaf, kita diciptakan. Kita sudah ditakdirkan jodoh kita dengan siapa, rizki kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, dan bahkan kematian kita pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mohon maaf, seharusnya ketika ada orang yang bertanya melamar putri dan melamar putri kita, yang harus ditanya pertama adalah apa? Bagaimana keagamaannya atau agamanya. Bila perlu dites dulu, bisa nggak baca surat Al-Fatihah? Kenapa harus bisa nggak baca surat Al-Fatihah? Karena dia akan menjadi imam dari anak kita. Al-Fatihah itu surat yang memang wajib dibaca ketika sholat. Kalau surat-surat yang lain selain Al-Fatihah sunnah, walaupun mohon maaf, namanya bisa saja nanti ketika dia menjadi imam ya nggak apa-apa baca Al-Fatihah lalu suratnya kul ya nggak apa-apa. Kul huwallah lagi, kul huwallah lagi. Kenapa? Karena surat bukan satu wajib, tapi Al-Fatihah wajib. Maka apa? Dites dulu, baca nggak? Mohon maaf, bisa nggak baca suratul Fatihah? Yang kedua, bisa tidak azan dan iqamah? Kenapa? Kewajiban seorang ayah ketika anaknya lahir, istrinya mimana, yang pertama kali yang harus dilakukan seorang ayah adalah apa? Mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengiqomahkan di telinga kiri. Maka apa? Harus bisa azan dan iqomah seorang laki-laki seharusnya. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang pemimpin. Sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Sahih Bukhari, ketika seseorang wanita dinikahi karena 4 faktor. Al-mar'atu tunkah, wanita itu dinikahi li arba karena 4 faktor. Yang pertama, liha, mohon maaf, nikahi karena hartanya, boleh dilihat. Oh, bagaimana kekayaannya, bagaimana mohon maaf kualitas hartanya dan sebagainya, sah-sah saja, silahkan. Tapi apa? Harta tidak menjamin kebahagiaan, betul? Harta
tidak jamin, mohon maaf, dia akan, mohon maaf, mendapati kenyamanan, kebahagiaan. Kenapa? Harta bisa habis dengan berjalannya waktu. Ibu, mohon maaf, ibu kalau disuruh pilih laki-laki yang kaya tapi jelek, atau laki-laki, mohon maaf, yang tampan tapi degaga doikna, kira-kira pilih mana? Pilih laki-laki yang kaya walaupun mukanya pas-pasan, begitu? Wah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Boleh, silahkan. Seorang wanita dinikahi karena kayanya juga silahkan. Tapi ingat, harta bisa saja habis, tidak jamin kebahagiaan. Ini pun nol nilainya. Yang kedua, mohon maaf, nikahi karena lihasabiha, nikahilah karena keturunannya. Dilihat, mohon maaf, dia anak siapa, dia putri siapa, dia putra siapa, dia keturunan siapa. Perlu. Kenapa? Karena jangan sampai kita menikahkan putri atau putra kita dengan salah. Menikahkan dengan suami orang, dinikahkan dengan istri orang. Yang kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keluarganya. Kita harus jelas. Bahkan di dalam Islam harus hitbah. Ada orang melamar proses dalam, mohon maaf, adat Sulawesi ada yang namanya mapatu apa? Mapatu ada, kata sepakat dan sebagainya, mengenal dua keluarga yang akan menjadi satu keluarga setelah pernikahan. Boleh, tapi keturunan pun tidak menjamin kebahagiaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali gambaran. Mohon maaf, ada anaknya seorang nabi tapi ternyata ayahnya durhaka. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya pembuat patung berhala. Ada yang, mohon maaf, bapaknya seorang nabi tapi anaknya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an. Ada yang istrinya salehah, suaminya kafir, Fir'aun, istrinya Siti Aisyah, Asia, beriman kepada Allah. Atau ada sebaliknya, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Contoh, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada yang dua-duanya pun durhaka. Contohnya siapa? Abu Jahal dan istrinya. Tapi ada pun yang dua-duanya soleh, yaitu siapa? Keluarga Nabi Ibrahim, istrinya, mohon maaf, soleh, suaminya pun soleh. Kira-kira kalau kita maunya seperti keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Istrinya solehah, suaminya soleh. Tapi ingat ibu, Nabi Ibrahim istrinya dua. Ibu, Nabi Ibrahim istrinya dua. Kira-kira mau tiru keluarganya Nabi Ibrahim? Siap ibu? Siap? Siap, mohon maaf ibu. Siap. Ibu siap di madu? Masya Allah. Ini apa? Mohon maaf, lihat, karena keturunannya. Ini pun tidak menjamin. Yang ketiga, mohon maaf, nikahi li jamaliha, lihat karena wajahnya, karena cantiknya, karena mageretaknya. Mohon maaf, di sini ada yang namanya Pak Jamal? Ada. Kalau Jamal dipanggil Jamal itu artinya onta. Tapi kalau Jamal mageretak. Jadi kalau manggil Pak Jamal jangan Pak Jamal, artinya Pak Unta. Tapi panggilnya Pak Jamal, dipanjangin, artinya apa? Jamal, Jamila, artinya cantik atau mageretak. Mohon maaf, boleh lihat karena tampannya, lihat karena cantiknya. Tapi cantik pun tidak menjamin kebahagiaan. Ada seorang istri, suaminya mageretak, hidupnya tidak tenang. Suaminya kemanapun selalu ditelepon. Di mana kok? Di mana ki? Masya Allah ya Rabb. Kenapa? Takut gelisah, suaminya mageretak, takut ada wanita-wanita penggoda atau apa, wanita idaman lain, will atau apa, pelakor, perebut laki orang. Atau ada suami yang istrinya cantik sekali, dia pun tidak tenang, istrinya nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Kenapa? Kalau keluar takut nanti digoda oleh laki-laki lain. Masya Allah.
Yang baik itu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng. Kenapa? Hidupnya nyaman, yang penting enak dipandang. Tapi cantik dan ganteng pun relatif. Ibu, saya tanya, laki-laki yang paling menggeretak siapa, Bu? Suamiku. Masya Allah, jawabannya suamiku, walaupun suaminya sudah lobet, sipo isina, maka puru ulikna, maputi biluakna, sudah batuk-batuk, sakit-sakit, tetap dialah laki-laki yang paling menggeretak. Tapi sekali lagi, mohon maaf, cantik dan tampan ini pun relatif, tidak bisa menjamin. Lalu apa? Pilih karena yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Maka ketika kita memilih karena agamanya, Masya Allah, agama inilah yang akan nanti memberi nilai satu, nol. Ada agamanya, akhlaknya bagus, keturunannya bagus, tampan cantik juga, hartanya juga bagus, maka memiliki nilai 1000. Oh, tidak bisa semuanya. Agama dan cantiknya 1 dan 0, masih ada nilai 10. Oh, karena agama atau keturunannya pun masih ada nilai 1, 0, 10. Tapi kalau yang dipilih, mohon maaf, cantiknya saja dan hartanya saja 0, tidak ada nilainya. Tapi ketika dihadirkan karena agamanya, maka kata Rasulullah, maka hidup kita akan bahagia. Jadi ketika ada orang yang ingin melamar, datang untuk melamar Ananda, maka yang harus diperhatikan adalah agamanya. Insya Allah kehidupan rumah tangga anak kita akan bahagia, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berumah tangga ini, mohon maaf, nasihat usikum binafsi buat saya pribadi, untuk Ananda. Siap Ananda ya menjadi seorang istri? Masya Allah. Ketika berumah tangga, yang perlu diperhatikan Ananda, jangan hanya kita mikir, oh enak kalau sudah nikah ada temannya, oh enak kalau sudah menikah, mohon maaf, hidupnya akan bahagia. Tidak. Maka ketika, mohon maaf, rumah tangga itu kan ada 3 macam bentuk. Ada rumah tangga yang pertama diibaratkan seperti kuburan. Kuburan itu sepi atau sepi? Sepi. Kenapa? Mohon maaf, rumah tangga yang diibaratkan kuburan, rumah tangga yang di dalamnya, mohon maaf, tidak ada kehangatan, tidak ada kebersamaan. Suami kemana, istri kemana, anak-anak kemana. Ini la yahya wa la yamut, seperti tidak hidup juga tidak mati. Ini tidak dibenarkan. Yang kedua, ada rumah tangga yang digambarkan seperti ring tinju. Biasa nonton tinju, ketika ada orang main tinju, pukul, yang dipukul tidak terima, balas pukul, terus saling memukul, saling meninju, saling menyakiti, sampai salah satu dari 2 orang yang bertarung KO atau mengaku kalah. Apa rumah tangga yang seperti ini? Rumah tangga yang di dalamnya saling sakit menyakiti, saling zolim menzolimi. Suami berselingkuh, kata istrinya, suami saya selingkuh, saya juga nggak mau kalah deh, saya masih cantik gitu loh, masih muda gitu loh, kalau suami saya selingkuh saya juga bisa. Oh, siapa takut balas selingkuh. Suami mohon maaf berbuat kekerasan dalam rumah tangga, oh dia pun tidak terima, balas lagi. Suami lempar gelas, dia lempar piring. Suami lempar, mohon maaf, baskom, dia lempar lemari baskom. Masya Allah, saling menyakiti. Ini rumah tangga yang diibaratkan seperti ring tinju, rumah tangga yang tidak ideal. Lalu rumah tangga yang ideal seperti apa? Rumah tangga yang diibaratkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Lambat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ibu mau masuk surga, sudah punya tiketnya? Sudah punya tiketnya?
Yang sudah ada tiketnya beli di mana? Tiket surga untuk seorang istri gampang loh Bu. As'al mar'atu idza salat khamsaha, seorang wanita bisa jaga salat 5 waktunya. Rasul tidak ngomong salat sunnahnya, tapi Rasul cukup katanya jaga salat 5 waktumu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di tengah aktivitas kita, di tengah kesibukan kita ngurus rumah tangga, salat 5 waktunya kita jaga. Jangan sampai ada istilah subuh kesiangan, zuhur kerepatan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Dia gak busung pajangna. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi ketika ada seorang istri sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin rumah tangga, tapi sholatnya masih tetap dijaga, khususnya sholat yang 5 waktunya. Yang kedua, wa idza shamat syahraha, seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya sebaik-baiknya puasa. Wa idza hafidat farjaha, yang ketiga, seorang istri bisa menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, kehormatan berpakaian. Saya lihat begini ibu, ya Allah cantik-cantik sekali pakai hijab, pakai kerudung, Masya Allah, kelihatan anggun, kelihatan muda. Saya lihat umurnya masih 20-30 tahun, saya lihat Masya Allah. Malolo manang saya lihat tuh. Toh tidak kelihatan rambut putihnya, betul tidak? Padahal kalau dibuka kerudungnya, mah putih manang. Tidak kelihatan keriput di lehernya, Masya Allah. Apalagi sekarang pakai masker, cuman kelihatan matanya doang. Kelihatan masih muda, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Bentuk menjaga kehormatan kita. Ibu biasa jalan-jalan ke mall nih toh? Coba kalau saya tanya, kalau jalan-jalan ke mall, kira-kira yang pakaian yang di etalase, barang yang di lemari kaca, kira-kira barang yang mahal atau yang murah? Yang mahal, yang bermerek, yang branded. Kenapa? Semakin branded, semakin bermerek, semakin mahal, semakin dia dijaga, ditaruh di lemari atau etalase. Begitu juga diri kita. Kehormatan wanita akan semakin terhormat dan mahal di mata agama ketika dia semakin tertutup kehormatannya. Salah satu kehormatan berpakaian. Maka Ananda Sylvia, nanti ketika menjadi seorang istri, saya sering berpesan, ketika nanti menjadi seorang istri, mohon maaf Ananda sudah pakai hijab hari-hari? Alhamdulillah. Ketika nanti menjadi seorang istri, apalagi ketika keluar rumah, jadilah wanita kearap-arapan. Artinya wanita kearap-arapan, tutup auratnya untuk orang lain. Tapi ketika di dalam kamar berdua dengan suami, jadilah wanita kebarat-baratan. Artinya apa? Open cup. Silahkan mau pakai pakaian seksi, mau pakai pakaian yang bergairah, mau pakai pakaian yang bisa, mohon maaf, menyenangkan suami, silahkan. Kenapa? Di depan, di hadapan suami sendiri. Itulah mohon maaf salah satu ciri atau mohon maaf untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Kehormatan berbicara, kehormatan bergaul dan sebagainya kita jaga. Dan yang keempat, ini tiket surga untuk seorang istri adalah apa? Wa idza ata'at zaujaha, ketika dia taat patuh kepada suaminya, selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ibu, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Biasa marah-marah sama suami, biasa bohong sama suami, biasa bikin jengkel suami, biasa menolak ajakan suami. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu, saya sering cerita, ada satu kasus, ini hati-hati Bu, jangan sampai sering menolak ajakan suami, ibu yang rugi sendiri. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada satu kasus suaminya bilang sama istrinya, Bu, iya sekarang zaman seluler Bu, iya Bapak kalau minta dilayani, Bapak pakai simbol isi pulsa Bu. Oh iya, jadi kalau Bapak bilang Bu isi pulsa, berarti Bapak minta dilayani Bu. Oh iya. Malamnya suaminya bilang, Bu isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada sinyal, lewat. Besok malamnya, malam kedua, Bu isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, jaringannya lemah,
lewat. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam berturut-turut. Malam keempatnya Allah memutarbalikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Tidak. Yang jawab tidak rugi Bu. Saya biasa minta pulsa kok sama suami saya. Jadi yang biasa minta pulsa lanjutkan. Kenapa? Saya ingat pesan guru saya ketika di pesantren. Saya di daerah Brebes, Al-Hikmah, pesantren Al-Hikmah. Saya kelas 5 belajar kitab Uqud Delijen karangan Imam Nawawi Al-Bantani, etika berumah tangga. Satu penjelasan dari ustaz saya yang saya masih ingat sampai sekarang walaupun sudah 30 tahun yang lalu. Ini ustaz saya bilang, almarhum, nak, kalau nanti jadi seorang istri, mohon maaf sering-sering mohon maaf menawarkan diri kepada suami. Kenapa? Karena ketika seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya, contohnya Pak, mau pulsa Pak, maka apa? Seorang istri tersebut akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Jadi yang jawab tidak rugi. Makanya ibu sekarang umroh kan susah ya, umroh kan belum boleh. Nah sekarang bisa dapat pahala umroh gampang dan enak. Nanti pulang dari sini Bu bisa umroh, bisa kan? Iya. Makanya pulang dari sini selesai acara cepet-cepet mikir pulang. Pak ayo Pak. Kenapa? Umroh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah ini kembali ke cerita. Malam keempatnya istrinya bilang, Pak isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Ibu mau suaminya ganti kartu? Makanya kalau suami minta pulsa kasih, bila perlu tawarkan diri. Suami minta 100 kasih 500. Kenapa? Masya Allah, karena pahalanya luar biasa. Nah kembali ini, jangan sekali-kali kita menolak ajakan suami. Bahkan Rasulullah mengingatkan, ketika suami minta dilayani, maka layanilah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Walaupun engkau berada di atas kendaraan unta, layani. Ini Rasulullah. Lagi masak sementara lagi potong cabai, minta dilayani, kasih. Nggak apa-apa, pedes nggak apa-apa. Lagi naik motor, minta dilayani, kasih. Ya berhenti dulu, jangan juga di atas motor. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini ketika seorang istri jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, taat kepada suami selama suami tidak bermaksiat, maka kata Rasulullah, faqila, katakan kepada istri tersebut, udkhulil jannah, silakan engkau masuk surga, min abwabil jannah ma syi'ti, dari pintu surga yang mana, dari 8 pintu surga yang Allah sediakan, dari pintu surga yang mana yang engkau kehendaki. Ya Allah, bukan hanya kita masuk surga, kita diberi keluasan. Mau lewat mana? Lewat pintu Rayyan kah? Lewat pintu Firdaus kah? Lewat pintu Naim kah? Silahkan. Kenapa? Terbentang luas dari 8 pintu surga. Terserah kamu mau masuk lewat pintu mana. Masya Allah. Kira-kira bisa nggak ini Bu? 4 tiket ini bisa kita raih? Bisa? Bisa jaga sholat 5 waktu kita? Bisa jaga puasa Ramadan kita? Bisa menjaga kehormatan kita? Bisa tidak membantah sama suami? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah maka dari itu rumah tangga, mau kembali lagi, rumah tangga yang ideal adalah tadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Untuk meraih baiti jannati yang harus diperhatikan khususnya untuk Ananda Sylvia adalah apa? Pentingnya adanya ilmu dalam menjalani biduk rumah tangga. Maka Ananda nanti jangan malu untuk banyak bertanya kepada orang tua, kepada orang yang dituakan, kepada orang-orang di sekitar, kepada orang yang sudah berpengalaman. Bagaimana sih menjadi istri yang baik? Bagaimana sih menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang bisa menyenangkan, menjadi istri yang bisa dijadikan ladang amal? Maka perlu adanya ilmu. Ibu pun harus tahu bagaimana caranya biar menjadi istri yang solehah,
biar bisa menyenangkan suaminya. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama suami, Bu. Bu, jangan sampai. Karena ada satu kasus, suami bilang, mohon maaf, suami istri baru menikah, sholat nih berjamaah, selesai sholat berdoa mito. Istrinya tidak tahu bahasa Arab, suaminya lulusan pesantren, pintar bahasa Arab. Doa mi habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Istri biasa bilang apa? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istri bilang amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Istrinya bilang amin. Lalu suaminya baca doa, Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba. Istrinya di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya, Bu? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kami istri masna 2 wa sulasa 3 wa ruba 4. Istrinya di belakang bilang amin. Apa artinya amin? Istajib doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Suaminya minta istri lagi, istrinya bilang kasih ya Allah. Maka jangan heran nanti suaminya punya bemor, benemon, atau belum punya bemor, dia sudah punya beca, bene cadangan. Makanya Bu, nanti kalau berdoa sama suami ada masna wa sulasa wa ruba, jangan amin ya Bu ya. Kenapa? Suaminya minta istri lagi. Lalu ilmu apa yang dihadirkan dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Ilmu sabar dan ilmu syukur. Itu saja. Sabar dan syukur, bagaimana menerapkan kesyukuran kita, bagaimana menerapkan kesabaran dalam menjalani hidup rumah tangga. Karena kalau tidak banyak bersyukur, tidak banyak sabar, maka nanti rumah tangga kita akan goyah dengan seiring banyaknya datang ujian-ujian dalam pernikahan. Banyak istri yang durhaka kepada suami. Kenapa? Karena istri kurang pandai bersyukur kepada suami. Banyak suami mohon maaf yang memporak-porandakan rumah tangga. Kenapa? Karena dia tidak sabar menyikapi mungkin dari istrinya. Maka ada satu kasus, ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pada saat itu presiden, datang sahabat untuk mengadu tentang perilaku istrinya yang suka marah-marah. Setelah datang ke rumah Amirul Mukminin, ternyata Umar bin Khattab lagi dimarahin istrinya. Ketika melihat dimarahi istrinya Umar bin Khattab, kata sahabat, bagaimana saya mengadu tentang perilakuan istri saya yang suka marah-marah sama presiden Umar bin Khattab, ternyata dia sendiri sedang dimarahin sama istrinya. Wah, Masya Allah. Akhirnya besoknya Umar bin Khattab ketemu sama sahabat, sini, kamu kemarin mau ke rumah saya? Betul. Mau mengadu? Betul. Mengadu apa? Tentang sikap istri saya yang suka marah-marah. Kenapa nggak jadi? Bagaimana saya mau ngadu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kamu pun lagi dimarah-marahin sama istri kamu. Lalu ini mohon maaf, Amirul Mukminin ditanya, wahai Amirul Mukminin presiden, kenapa kok anda diam aja dimarahin sama istri? Apa jawaban Umar bin Khattab? Ini pun mungkin menjadi hikmah untuk suami. Saya dimarahin sama istri diam saja, mohon maaf Pak, karena saya mohon maaf sangat bersyukur saya diperkenankan menjadi suami dari istri saya, dan istri saya rela untuk mengandung anak-anak saya. Apalagi kalau yang anaknya banyak, Masya Allah. Ada yang di sini anaknya 12? Ada? Masya Allah. Maka apa? Sebagai bentuk rasa syukur, nggak apa-apalah saya dimarahin. Nanti juga kalau udah marah-marah dia akan diam sendiri. Lalu yang kedua, saya dimarahin sama istri saya diam aja. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur, karena mohon maaf istri saya sudah mohon maaf mengandung atau melahirkan anak-anak saya. Dan yang ketiga, saya diam saja dimarahin sama istri saya karena saya lihat istri saya sudah ikhlas menyusui anak-anak saya. Coba bagaimana perjuangan seorang ibu dari mengandung, melahirkan, menyusui, yang tidak bisa akan dikerjakan oleh laki-laki manapun. Betul? Ibu, mohon maaf, bapak bisa mengandung? Dek. Bisa matampu? Dek. Mapa tampu sih? Bapak bisa melahirkan sekuat apapun? Tidak bisa. Dan bapak sebanyak apapun harta tidak bisa menyusui. Betul? Masya Allah.
Apalagi kalau mohon maaf anak kita menyusui sedang tumbuh gigi, luar biasa ya Bu ya, sakitnya luar biasa. Sudah pagi menyusui, siang menyusui, sore menyusui, malamnya bapak juga minta disusui. Pak, jangan suka ngambil hak anak menyusui ya Pak ya. Masya Allah ya Rabb. Ini kan luar biasa, mohon maaf perjuangan. Maka Umar bin Khattab rela dimarahin istri, kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur. Maka untuk itu Ananda Sylvia mudah-mudahan bisa menghadirkan ilmu syukur dan sabar dalam menjalani hidup rumah tangga, dan mudah-mudahan rumah tangganya nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi istri yang soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Siap menjadi seorang ibu? Siap menjadi ibu dari 12 anak? Siap tidak? Insya Allah. Mama siap punya cucu 12? Bapak siap jadi kakek 12 anak cucu? Siap, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi berapapun dan kapanpun mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan nanti keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kita berdoa, mudah-mudahan mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diharapkan oleh Ananda, yang diharapkan oleh keluarga besar Ananda bisa tercapai, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan rumah tangganya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada penghalang, tidak ada aling-aling dalam kita memanjatkan doa kita, sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'ana marhuma wa maghfurah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini dalam rangka pengajian menjelang pernikahan Ananda Sylvia dan Ananda Aqsal. Mudah-mudahan pertemuan yang Engkau berkahi dan Engkau ridhoi ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak ya Allah. Waj'alna tafarruquna min ba'di tafarruquna ma'sumah. Dan jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini, perpisahan pada malam hari ini setelah kami selesai kembali ke tempat masing-masing, perpisahan yang tetap terjalin jalinan silaturahmi di antara kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang memutarbalikan hati manusia, alif baina qulubahuma, persatukanlah hati Ananda calon mempelai Ananda Sylvia dan Ananda Aqsal seperti Engkau persatukan hati antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha, seperti Engkau persatukan hati Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, seperti Engkau persatukan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijatul Kubra. Dan jadikanlah keluarganya kelak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta kasih. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pendamping hidup kami, anak keturunan kami yang soleh dan solehah, dan jadikanlah kami menjadi keluarga yang terdepan, menjadi contoh untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawam fiya subhanakallah tahiyatum fiya salam wa akhiru da'um anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan bukan maksud untuk saya menggurui, menasehati ibu dan bapak, karena saya yakin yang di hadapan saya ibu dan bapak lebih banyak tahu dan banyak makan asam garam dalam pernikahan. Tapi saya hanya diberikan amanah untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tidak suka, mohon maaf, itu datang mutlak dari pribadi saya. Tapi kalau ada kebenaran yang saya sampaikan,
semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki kebenaran dan Maha memiliki kesempurnaan. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.